Karena tidak ada yang tahu, Ibu akan memberikan apresiasi terlebih dahulu. Coba kalian amati gambar berikut. Kira-kira itu gambar apa sih? Hewan. Iya. Kalian pernah nggak menjumpai hewan ini? Bagaimana perasaan kalian ketika menjumpai hewan ini? Oke, senang ya anak-anak? Nah, sesuai dengan gambar yang kalian bayangkan, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran yang disajikan, siswa dapat menentukan atau memprediksi informasi, dan yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran dan diskusi, siswa dapat membuat diagram daur hidup hewan. Nah, untuk mengawali pembelajaran, Ibu akan memberikan video pembelajaran terlebih dahulu. Silakan anak-anak kalian amati video yang akan ditayangkan berikut ya. Nah, jadi sesuai dengan video yang telah kalian saksikan tadi, kira-kira apa sih itu teks non fiksi? Nah, jadi teks non fiksi itu adalah sebuah teks yang berisi fakta yang terjadi sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kabar berita, karya ilmiah, dan juga biografi dan sebagainya. Nah, anak-anak, adapun pokok pikiran itu adalah ide gagasan. Kalian tahu nggak ide gagasan paragraf itu biasa ditemukan di mana? Nah, jadi gagasan itu bisa ditemukan di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir sebuah paragraf. Jadi, untuk lebih membantu kalian memahami tentang pokok paragraf ini, Ibu akan memberikan sebuah lagu pembelajaran, yaitu tentang ide paragraf. Coba kalian pahami anak-anak, video pembelajaran yang akan ditayangkan ini, video lagu ini. Nah, kalian sudah menghafalkan lagu untuk membantu kalian mengingat tentang ide paragraf. Nah, jadi Ibu di sini menayangkan sebuah contoh teks non fiksi, yaitu tentang daur hidup. Coba kalian hafal anak-anak tentang teks non fiksi tersebut. Kalian amati? Sudah? Jika sudah, pokok pikiran pada paragraf pertama itu terletak di awal paragraf, begitu. Dan yang di paragraf kedua ini berada di awal paragraf juga. Jadi kalian sudah memahami tentang paragraf dan ide paragraf. Nah, kita akan lanjut ke daur hidup hewan atau ke pembelajaran IPA. Nah, jadi anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang daur hidup hewan. Coba kalian amati dan lihat ya video yang akan ditayangkan ini. Oke, jadi sesuai dengan video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, daur hidup hewan itu tadi apa? Iya, benar sekali. Daur hidup hewan itu adalah proses perubahan bentuk hewan yang bisa atau terdiri dari dua, yaitu yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis ini ada dua, seperti yang media yang dibutuhkan hari ini. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis atau proses perubahan bentuk hewan yang melalui 4 tahap. Contohnya nih, seperti kupu-kupu. Kupu-kupu ini dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kemudian menjadi kupu-kupu. Dan begitu juga dengan nyamuk, katak, dan juga lebah. Nah, bagaimana dengan metamorfosis tidak sempurna? Nah, metamorfosis tidak sempurna ini hanya melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada telur. Ini adalah kecoa. Contohnya ini adalah telur kecoa, kemudian berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi kecoa dewasa. Nah, ada juga contoh lain seperti capung, jangkrik, dan belalang. Oke, anak-anak, karena pembelajaran penyampaian materi sudah selesai, agar pembelajaran kita tidak terlalu membosankan, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breathing terlebih dahulu ya anak-anak.
lagu Senang Mekar. Oke, sekian ya anak-anak ice breathing kita hari ini. Nah, jadi karena kita sudah melakukan ice breathing, kalian harus lebih semangat lagi ya anak-anak untuk melanjutkan pembelajaran kita. Masih semangat? Oke, nah jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 4 anggota ya anak-anak. Nah, di dalam KPD sudah tersedia aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 3. Silakan kalian kerjakan. Nah, di aktivitas 1 ada yang merasa kesulitan. Di aktivitas 1 kan sudah ada langkah-langkahnya anak-anak. Silakan kalian gunting lalu tempelkan sesuai dengan gambarnya. Udah? Nah, untuk yang aktivitas 2 ini ada di bahan ajar nih teksnya. Ada di bahan ajar tentang daun hidup hewan. Silakan kalian hubungkan, kalian baca teksnya. Kemudian kalian hubungkan dengan aktivitas 2 ya anak-anak, yaitu tentang pokok pikiran dan juga peta pikiran. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk aktivitas ketiga yaitu tentang membuat diagram atau menggambar sebuah metamorfosis hewan. Jadi kalian tentukan itu metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Sudah anak? Sudah, Bu. Nah, jadi di aktivitas 2 tadi yang menjadi pokok pikirannya terdapat di paragraf 1 atau tidak? Iya, terdapat di paragraf 1. Jadi silakan kalian hubungkan baik yang Ibu tayangkan di PPT, daun hidup hewan, tes daun hidup hewan, dan juga yang ada di bahan ajar. Silakan dibaca ya anak-anak. Baik, karena sudah waktunya, Ibu mau bertanya, ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan langsung maju ke depan setiap kelompok. Oke, benar sekali ya pengerjaan dari kelompok kupu-kupu ini dan juga kelompok 2. Oke, sudah benar. Jadi anak-anak kita simpulkan bersama jawabannya ya. Jadi yang paragraf 1 itu pokok pikirannya ada di awal. Kata konsepnya juga sudah benar, dalam hidupnya juga sudah benar. Nah, jadi anak-anak dari hasil karya kalian tadi atau hasil kelompok kalian tadi, ada yang ingin kalian pertanyakan atau kelompok yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok lain? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik dan kalian sudah mengerjakannya dengan baik dan sudah benar, mari kita apresiasi diri kita masing-masing dengan memberikan tepuk tangan sampai dengan kompak. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi kita belajar tentang teks non-fiksi. Yang kedua kita belajar tentang ide pokok paragraf. Yang ketiga kita belajar daun hidup hewan. Oke. Nah, jadi untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Soal evaluasi, silakan kalian kerjakan di rumah ya, anak. Oke. Jadi setelah kita belajar hari ini, bagaimana sih perasaan kalian? Senang? Senang. Yang senang acungkan tangan kedua jempolnya. Oke, bagus. Semuanya merasa senang ya anak-anak. Nah, jadi karena sudah selesai juga pembelajaran kita hari ini, ada baiknya juga kita tutup dengan berdoa. Silakan Malika memimpin doa kita. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita doa